Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini, NIM 8776031147, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya berasal dari UPBJJ UT Palembang. Kali ini saya akan melakukan praktikum modul 8 mengenai listrik dan magnet. Kegiatan praktikum 2 mengenai kemagnetan dengan judul percobaan sifat-sifat magnet. Untuk itu simak video saya berikut ini. Sifat-sifat magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu yang berada di sekitarnya. Benda yang dapat ditarik magnet umumnya terbuat dari bahan logam seperti besi, baja, nikel, atau kobalt. Bagian ujung magnet memiliki gaya tarik terkuat dan disebut sebagai kutub magnet, yang terbagi menjadi kutub utara dan kutub selatan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, 2 buah magnet. Yang kedua, meja datar. Yang ketiga, benda yang ditarik magnet seperti paku besi, klip kertas, pinset, sendok, kaca, kertas, plastik, kayu, dan koin. Yang keempat, alat tulis. Dan yang kelima, tabel pengamatan. Selamat menyaksikan. Prosedur percobaan. Yang pertama, interaksi antar kutub. Beri tanda S untuk kutub selatan dan U untuk kutub utara pada kedua magnet. Letakkan satu magnet di atas meja, lalu yang satunya dipegang. Dekatkan kutub selatan magnet yang dipegang ke kutub selatan magnet yang di atas meja. Amatilah apa yang terjadi. Ketika kutub selatan bertemu kutub selatan, magnet saling menjauh atau saling menolak. Ada gaya dorong yang terasa. Ketika dua kutub yang sama, selatan dengan selatan, berdekatan, terjadi hal medan magnetnya saling bertentangan dan menolak. Garis gaya magnet dari kutub yang sama arahnya berlawanan, sehingga menciptakan gaya dorong yang kuat antar kedua benda. Kutub sejenis saling menolak. Ini hukum dasar dalam ilmu magnet. Dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet yang di atas meja. Amati apa yang terjadi. Magnet saling mendekat dan menempel dengan kuat. Hal ini terjadi karena setiap magnet selalu memiliki dua kutub yang berlawanan, U dan S, dan tidak bisa terpisah. Garis gaya magnet dari kutub utara dan kutub selatan arahnya saling menuju dan menyatu. Medan magnet mereka tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dan menarik satu sama lain. Inilah hukum dasar magnet. Kutub yang berbeda jenis saling menarik. Itulah sebabnya kedua bagian magnet langsung mendekat dan menempel dengan kuat. Dengan cara yang sama, dekatkan kutub selatan magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang di atas meja. Amati apa yang terjadi. Magnet saling mendekat dan menempel dengan kuat. Hal ini terjadi karena ini adalah hukum dasar magnet. Kutub yang berbeda jenis saling menarik, sedangkan kutub sejenis saling menolak. Garis gaya magnet dari kutub selatan dan utara arahnya saling berhubungan dan menyatu satu sama lain, sehingga timbul gaya tarik yang kuat antar kedua bagian tersebut. Ketika bertemu kutub yang berlawanan, mereka akan langsung tertarik dan menempel erat. Dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang di atas meja. Amati apa yang terjadi. Magnet saling menjauh, berusaha menjauhkan diri dan menolak. Hal ini terjadi karena ini adalah hukum utama sifat magnet. Kutub sejenis saling menolak, kutub yang berbeda saling menarik. Garis gaya magnet dari dua kutub utara arahnya sama dan bertabrakan satu sama lain, sehingga menciptakan gaya dorong yang membuat kedua bagian itu saling menjauh. Tidak mungkin dua kutub yang sama bisa saling menempel, karena medan magnet mereka bertentangan dan menolak satu sama lain. Yang kedua, benda yang ditarik dan tidak ditarik magnet. Dekatkan magnet ke semua benda yang disiapkan seperti paku besi, klip kertas, pinset, sendok, kaca, kertas, plastik, kayu, dan koin. Yang pertama, paku besi. Dekatkan paku besi pada magnet secara perlahan. Amati apa yang terjadi. Paku besi ditarik atau menempel pada magnet. Gaya tarik sangat kuat, terbuat dari besi murni yang bersifat feromagnetik. Unsur besi mudah termagnetkan, sehingga gaya tariknya sangat kuat dan menempel
dengan kuat pada magnet. Yang kedua, klip kertas. Dekatkan klip kertas pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Klip kertas ditarik atau menempel, gaya tarik kuat, terbuat dari kawat baja atau besi. Meskipun kecil dan tipis, bahan dasarnya tetap mengandung besi, sehingga ditarik dengan gaya tarik yang kuat. Yang ketiga, pinset. Dekatkan pinset pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Pinset ditarik atau menempel pada magnet. Gaya tarik sangat lemah, hanya bereaksi pada jarak dekat. Terbuat dari besi campur yang sudah diproses. Sifat kemagnetannya berkurang, jadi hanya bereaksi saat berada sangat dekat dengan magnet. Dengan gaya tarik sangat lemah. Yang keempat, sendok. Dekatkan sendok pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Sendok ditarik magnet, gaya tarik sedang atau lemah. Banyak sendok terbuat dari bahan tahan karat yang masih mengandung unsur besi. Meskipun sifatnya tidak sekuat besi murni, sendok tetap bisa ditarik magnet dengan gaya tarik yang sedang atau lemah. Yang kelima, kaca. Dekatkan kaca pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Kaca tidak ditarik oleh magnet, tidak ada gaya tarik sama sekali, terbuat dari pasir, silika, dan bahan anorganik lainnya. Kaca bukan termasuk bahan magnetik, tidak mengandung logam yang bisa ditarik oleh gaya magnet, sehingga tidak bereaksi sama sekali. Yang keenam, kertas. Dekatkan kertas pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Kertas tidak ditarik magnet, tidak ada gaya tarik sama sekali, terbuat dari serat tumbuhan atau selulosa yang merupakan bahan organik. Kertas tidak mengandung unsur besi, nikel, atau kobalt sama sekali, sehingga tidak bisa terpengaruh oleh gaya tarik magnet. Yang ketujuh, plastik. Dekatkan plastik pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Plastik tidak ditarik magnet, tidak ada gaya tarik sama sekali. Bahan ini dibuat dari zat kimia buatan yang tidak mengandung unsur logam magnetik. Sifatnya netral terhadap medan magnet, sehingga tidak bisa ditarik atau menempel pada magnet. Yang kedelapan, kayu. Dekatkan kayu pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Kayu tidak ditarik magnet, tidak ada gaya tarik sama sekali. Bahan kayu berasal dari batang pohon yang juga termasuk bahan organik. Molekul penyusunannya tidak memiliki sifat kemagnetan, sehingga magnet sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap kayu. Yang kesembilan, koin. Dekatkan koin pada magnet secara perlahan, amati apa yang terjadi. Koin ditarik magnet atau menempel pada magnet. Gaya tarik sedang atau lemah. Beberapa koin terbuat dari campuran logam yang mengandung nikel atau besi. Karena mengandung unsur magnetik, koin bisa ditarik oleh magnet, meskipun tarikannya tidak sekuat paku atau klip. Yang ketiga, sifat magnet jika dibagi. Lakukan pengamatan secara konseptual dan analisis berdasarkan teori serta bukti fisik. Bayangkan dan analisis apa yang terjadi jika magnet utuh dipotong menjadi 2 bagian, 4 bagian, hingga bagian yang sangat kecil. Lakukan pengujian interaksi antar ujung potongan tersebut untuk mengetahui letak kutubnya. Hasil pengamatan. 1. Kondisi magnet utuh. Magnet batang awal memiliki panjang tertentu dengan kutub utara di ujung kiri dan kutub selatan di ujung kanan. Bagian tengah magnet memiliki gaya tarik paling lemah dibandingkan kedua ujungnya. 2. Jika magnet dipotong menjadi 2 bagian. Ketika magnet utuh dibelah menjadi 2 bagian sama panjang, tidak terbentuk magnet yang hanya memiliki satu kutub saja. Potongan bagian kiri. Ujung kiri tetap menjadi kutub utara, namun pada sisi potongan baru, sisi yang tadinya tengah, kini terbentuk kutub baru yaitu kutub selatan. Potongan bagian kanan. Ujung kanan tetap menjadi kutub selatan, namun pada sisi potongan baru kini terbentuk kutub baru, yaitu kutub utara. Hasil pengujian. Saat kedua potongan didekatkan pada sisi bekas potongannya, keduanya saling menarik karena selatan bertemu utara. Setiap potongan tersebut kini berfungsi sebagai magnet baru yang lengkap, bisa menarik paku dan memiliki 2 kutub. 3. Jika magnet dipotong menjadi 4 bagian. Proses ini berulang. Setiap kali dilakukan pemotongan, setiap pemotongan yang dihasilkan akan otomatis membentuk pasangan kutub baru di ujung hasil potongan tersebut. Keempat,
Potongan tersebut masing-masing memiliki kutub utara dan selatan sendiri-sendiri. Kekuatan tariknya berkurang seiring semakin kecilnya ukuran magnet, tetapi sifat kemagnetannya tetap sama. 4. Jika dibagi menjadi bagian sangat kecil. Secara teori dan hasil analisis, meskipun magnet dibagi hingga menjadi butiran-butiran sangat kecil atau serbuk, setiap butiran tersebut tetap merupakan magnet kecil yang memiliki dua kutub. Partikel kecil pembentuk magnet ini disebut magnet elementer. Susunan magnet elementer inilah yang jika berbaris searah akan menghasilkan benda bermagnet. Foto interaksi antar kutub magnet. Foto benda yang ditarik magnet dan tidak ditarik oleh magnet. Foto magnet jika dibagi. Kesimpulan sifat-sifat magnet. 1. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sejenis saling menolak, sedangkan kutub yang berbeda saling menarik. 2. Magnet hanya dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, atau logam tertentu dan tidak dapat menarik benda dari bahan non-logam. 3. Setiap kali magnet dibagi atau dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, setiap potongan tersebut tetap merupakan magnet utuh yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Tidak ada bagian magnet yang hanya memiliki satu kutub saja. 4. Semakin kecil ukuran magnet, semakin lemah gaya tarik yang dihasilkannya, namun sifat kemagnetannya tidak hilang.